Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Handoko Suryanto. Kali ini saya akan mengupas satu ayat saja yang terdapat di dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh, ia adalah anak Allah. Sungguh, ia adalah anak Allah. Kita masih memperingati Paskah, di mana Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Dan ada suatu peristiwa yang menurut saya sangat-sangat terkenal, yaitu tatkala ada seorang perwira atau orang menyebut dengan centurion atau perwira, dan kemudian dia mengatakan satu kalimat yang sangat terkenal, yaitu ayat ini yang dikatakan oleh centurion itu. Dia mengatakan, sungguh ia, yaitu Yesus, adalah anak Allah. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Nah, saya membaca sebuah artikel tentang centurion ini. Kita perlu tahu di Israel pada waktu itu, kalau ada satu legion, itu jumlah daripada prajurit atau tentara di dalam satu legion itu adalah 6.000. Nah, centurion itu memimpin kira-kira 100. Jadi ada 60 kelompok, 60 kelompok di dalam satu legion, di mana satu kelompok itu 100 dan itu dipimpin oleh seorang centurion atau perwira. Nah, memang di sini yang memimpin daripada centurion itu ya orang-orang centurion yang lebih berbakat. Saya tidak tahu dengan persis apakah centurion yang dimaksudkan di sini adalah apakah dia pemimpin daripada hanya 100 orang saja atau sampai sejumlah 6.000 orang. Saya tidak tahu. Tapi minimal seorang centurion akan memimpin 100 orang. Bisa jadi sampai 6.000 orang. Nah, di sini dikatakan bahwa centurion ini atau perwira ini, dia mengatakan kalimat yang sudah kita baca bersama tadi. Sungguh ia, yaitu Yesus, adalah anak Allah. Nah, rupa-rupanya orang ini, centurion ini adalah orang yang ditugaskan untuk menjaga, mengawal daripada prosesi daripada penyaliban Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu, centurion ini tidak diketahui namanya, tetapi saya membaca katanya ada yang mengatakan bahwa orang itu bernama Longinus. Ya, Longinus. Tapi saya tidak tahu kebenarannya apakah namanya Longinus, apakah ya sudahlah kita sebut dengan centurion atau perwira saja. Dan orang ini oleh kelompok Katolik dikatakan, orang Katolik berkata bahwa orang ini dikasih gelar santo. Santo itu artinya orang kudus. Kenapa kok sampai si centurion ini, orang yang menumbak lambung daripada Tuhan Yesus itu, sampai mengeluarkan air dan darah ini, sampai dikasih gelar kehormatan yang namanya santo. Santo Petrus, Santo Yohanes, ini Santo Longinus. Ya, kenapa kok dikasih nama atau gelar santo? Kenapa? Nah, singkat cerita bahwa sebenarnya si centurion ini adalah seorang perwira dengan mata yang tidak terlalu jelas sebenarnya. Sudah tidak terlalu jelas. Mungkin, saya tidak tahu, tapi ini dugaan saya. Dia adalah seorang perwira yang hebat dulunya, tapi kemudian karena matanya kurang jelas, maka dia diberi tugas oleh pimpinannya untuk mengawal prosesi penyaliban. Ya, dia di situ tidak perlu bertempur dengan orang, ya hanya menjaga penjahat orang yang mau disalibkan begitu saja. Jadi ceritanya dia menjaga prosesi penyaliban Tuhan Yesus pada waktu itu. Terus kemudian ketika Tuhan Yesus itu sudah disiksa, kemudian disalibkan di atas kayu salib, sudah mau mati, dia ingin memastikan bahwa Tuhan Yesus itu harus benar-benar mati, tidak boleh hanya pingsan.
Karena bisa terjadi kalau orang itu hanya pingsan saja dan kemudian akan diambil oleh orang atau diselamatkan oleh orang lain. Maka dia memastikan, tugasnya adalah untuk memastikan bahwa dia, orang ini, Yesus ini sudah mati. Lalu dia mengambil hasta. Hasta itu memang sekarang kita tahu juga hasta itu adalah ukuran daripada panjang. Berapa hasta, ya? Berapa hasta. Nah, tapi hasta di sini itu maksudnya adalah seperti tombak begitu lembing yang panjangnya kira-kira sekian, ya, kira-kira itu sekian. Nah itu hasta ini itu yang diambil dipinjam dari temannya dan kemudian ditusukkan ke lambungnya Tuhan Yesus. Dia mendekat dan tusukkan untuk meyakinkan bahwa Tuhan Yesus itu mati. Dan pada waktu itulah dia menusukkan ke lambung Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus disalibkan agak tinggi begitu dan dia menusukkan itu pas ke lambungnya dan keluarlah air dan darah dari lambung Tuhan Yesus. Menurut artikel itu, uniknya adalah bahwa darah itu mengenai bagian mata daripada si Longinus atau si perwira ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mukjizat terjadi. Ketika dia mengusap matanya demikian dan melihat daripada salib itu, yang terjadi adalah dia mengalami kesembuhan total. Dan spontan, as a respon, sebagai responnya, spontan dia mengatakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Karena dia adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dia adalah orang yang percaya kepada kepercayaan yang lain. Tetapi dia dengar-dengar tentang siapa Yesus ini. Dan kemudian dia yang menjalankan, mengawal prosesi penyaliban daripada Tuhan Yesus. Sedikit banyak dia mengerti dan mendengar cerita tentang siapa Yesus itu. Bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Bahwa Yesus itu adalah penyembuh. Bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Dan bahkan digantung di sana ada tulisan INRI. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Ya, ini adalah Raja orang Yahudi, dikatakan demikian. Dan pada saat dia menusuk lambung daripada Tuhan Yesus, maka darah itu mengenai matanya. Dan pada saat dia usap mata itu dan melihat salib daripada Yesus, dia mengatakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Why? Because he was healed completely. Saya teringat oleh satu ayat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 yang berkata, oleh sebab bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Oleh sebab daripada darah Yesus maka saudara dan saya disembuhkan. Saya sangat bersyukur memiliki Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang tidak mati. Oh ya, dia mati, tapi kemudian dia bangkit dari antara kematian. Dia tidak selama-lamanya di kubur itu. Hanya 3 hari. Only 3 days he was buried. Only 3 days. Hanya 3 hari dia dikuburkan. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Dan bersyukur sekali. Oleh sebab bilur-bilur daripada Yesus. Maka the centurion, si perwira ini, disembuhkan oleh Tuhan. Tapi mengapa orang Katolik memberikan gelar santo kepada dia? Singkat cerita, dia mengalami perubahan pada hidupnya. Makanya saya percaya, setiap orang yang percaya kepada dia, orang yang sungguh-sungguh mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadikan dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, maka hidupnya akan diubah oleh Tuhan. Demikian pula dengan centurion, demikian pula dengan si perwira ini, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan saya membaca di dalam artikel itu mengatakan bahwa si perwira ini dia bahkan rela mati buat Yesusnya di daerah Turki. Kenapa dia rela mati buat Yesusnya? Karena dia tahu bahwa Yesus seperti pengakuannya bahwa sungguh dia adalah anak Allah. Dia tahu dan dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Makanya dia rela mati. Bahkan giginya dicabutin, ya. Kemudian dia mati syahid di Turki, di Kapadokia. Saya pernah ke Turki dan saya pernah ke Kapadokia. Disitulah sebenarnya dia menjadi martir. Dan sampai dengan hari ini, menurut
kepercayaan orang Katolik, tombak yang dipakai untuk menusuk lambung daripada Tuhan Yesus itu ada disimpan di Basilika di Vatikan. Saya pernah di sana, memang saya tidak mencari tahu di mana tombak itu berada, tapi konon dipercayai bahwa tombak yang dipakai untuk menombak Tuhan Yesus itu disimpan di Vatikan, di Basilika di Vatikan. Saya sangat bersyukur kalau Tuhan yang kita percayai, yang bernama Yesus Kristus, itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Bagaimana seorang senturion, seorang perwira yang tidak percaya, tidak mengenal Tuhan, bahkan mungkin dia termasuk orang yang tidak baik, orang yang jahat, tapi diubah oleh Tuhan melalui darahnya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Senturion itu diubah oleh Tuhan. Maka hidup saudara dan hidup saya pun bisa diubah oleh Tuhan kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang semua yang melihat rekaman video ini untuk percaya kepada Tuhan. Jadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you.